Pada tahun 2017, seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya mendapat beasiswa pertukaran pelajar ke Tokyo. Karena keterbatasan dana, ia memilih tinggal di rumah tua milik kerabat ayahnya yang telah lama kosong. Terletak di daerah pinggiran kota Saitama. Rumah itu dibangun pada tahun 1930-an dan sudah lama dikabarkan berhantu oleh warga setempat. Tetangga menatap aneh saat tahu Adit akan tinggal di sana. Bahkan ada yang menyuruhnya mengurungkan niat. Tapi Adit menganggap itu cuma mitos. Malam pertama, Adit mendengar suara langkah dari lantai atas. Padahal semua kamar kosong. Ia juga melihat bayangan hitam berdiri di depan kamar mandi. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Hari-hari berlalu, benda-benda berpindah tempat. Alarm mati sendiri. Dan setiap jam 2 malam, suara perempuan menangis terdengar dari dapur. Teman kuliahnya yang berkunjung pun mengaku merasa mual dan sakit kepala begitu masuk rumah. Adit mulai merekam malam harinya dan mendapati rekaman menunjukkan pintu terbuka sendiri. Dan suara wanita berkata dalam bahasa Jepang kuno, "Kembalikan anakku." Suatu malam, Adit melihat pintu kamar terbuka sendiri. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan kimono lusuh, berjalan perlahan ke arahnya. Matanya hitam legam, tangannya menenteng boneka. Adit membeku, tak bisa bergerak. Lampu padam seketika. Ia terbangun di ruang tamu dengan darah di tangannya dan jendela pecah. Ketika memeriksa video CCTV-nya, rekaman memperlihatkan dirinya berdiri diam selama 2 jam menatap dinding sambil tertawa kecil. Adit akhirnya menghubungi seorang paranormal Jepang yang mengatakan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat bunuh diri seorang ibu. Setelah anaknya tenggelam di sumur belakang, arwah sang ibu tak tenang karena tubuh anaknya tak pernah ditemukan. Paranormal melakukan ritual pembersihan dan selama itu terdengar jeritan panjang dari loteng hingga dapur. Beberapa benda di rumah bergerak sendiri selama prosesi. Setelah ritual, suasana rumah terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara tangisan atau langkah kaki. Adit memutuskan untuk pindah ke asrama kampus. Meskipun sudah tenang, ia mengunggah dokumentasi kisahnya ke YouTube dalam bentuk vlog dan narasi horor. Videonya viral, ditonton jutaan kali, bahkan menarik perhatian media Jepang. Sejak saat itu, rumah tersebut resmi dinyatakan tidak untuk disewakan lagi oleh pemilik warisan.